والشوق كل الشوق لك يا قارئي هيا اجتنا فاقرأ لنرقى جنتك منك الهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat sekarang saya berada di kompleks pembangunan Masjid Saroh wa Arwah yang ada di Sekolah Menengah Al-Firdaus, Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah saya melihat progres dari pembangunan Masjid Saroh wa Arwah ini begitu pesat ya, dan saat ini sedang akan dilakukan pengecoran lantai 2, di mana lantai 2 adalah masjid atau bangunan utama dari Masjid Saroh wa Arwah ini sebagai tempat ibadah. Masjid Saroh wa Arwah ini dibangun di atas tanah kurang lebih seluas 9.000 meter persegi lebih, yang merupakan wakaf dari Ibu Hajah Siti Aminah Abdullah, pendiri sekaligus pemilik dari 3 serangkai. Baik, kita akan naik ke lantai 2 untuk melihat bagaimana progres dari pembangunan Masjid Saroh wa Arwah ini, dan nanti kita akan tanya-tanya, wawancara dengan panitia pembangunan masjid dan juga pihak kontraktor sejauh mana progres pembangunan sampai saat ini. Ya, saat sekarang saya berada persis di depan pembangunan Masjid Saroh wa Arwah, dan saya akan ngobrol dengan tim pelaksana pembangunan Masjid Saroh wa Arwah. Oke, saya undang Pak Tri, ada Pak Yogi, ada Pak Sigit. Silakan. Ya, kita akan nanti berjalan-jalan sekaligus melihat-lihat proses pembangunan dari Masjid Saroh wa Arwah. Ya. Di samping saya ada Pak Tri Pratikno, beliau adalah Project Manager pembangunan Masjid Saroh wa Arwah. Ada Mas Sigit Santoso, beliau adalah manajer konstruksi pembangunan Masjid Saroh wa Arwah, dan ada Pak Yogi dari Sekolah Menengah Al-Firdaus, beliau adalah ketua panitia pembangunan masjid. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan langsung menuju ke Masjid Saroh wa Arwah, seperti apa progres dari pembangunan masjid ini. Terus nanti kita naik ke lantai 2 karena itu adalah menjadi bangunan utama dari masjid ini, dan insya Allah akan segera dicor. Betul ya Pak Tri ya? Betul. Jadi kalau boleh di presentasi ini sudah berapa persen Pak Tri proses pembangunan sampai ya, saat ini? Kurang lebih sekitar 30%. 30% ya, dari nilai kontrak yang kemarin itu. Oke. Ini sedang menyelesaikan apa ini saat ini? Pembesian untuk balok plat di lantai 2. Kita udah hampir selesai, kita ngecor nanti tanggal 8 hari Sabtu. 2 hari lagi ya? Hari Sabtu. Untuk lantai 2-nya ya? Untuk lantai 2-nya. Oke. Sekitar 275 kubik volumenya. Ya. Oh, volume ini ya? Volume beton. Cornya ya, betonnya ya? Ya. Oke, kita akan langsung ke sana ya, jalan-jalan lihat seperti apa prosesnya. Yuk Pak Tri, Pak Sigit, Pak Yogi, yuk kita jalan ke sana. Yuk kita akan naik ya. Pakai apa naiknya? Tangga ini ya? Pakai tangga ini Pak. Wah, ini tantangan tersendiri deh ya. Ya, lumayan Pak. Waduh, ini kalau takut ketinggian bahaya nih. Ya, Pak Tri, Pak Yogi, Pak Sigit, kali ini kita sudah berada di lantai 2. Ya, kita lihat, kita menginjak besi-besi ya untuk proses pengecoran segera ya. Ya, ini yang dipersiapkan apa saja Pak Tri yang untuk pengecoran ini? Ini kita siapkan untuk backcasting satu ya, ini terus pembesian balok, pembesian plat sudah selesai semua. Besok kita masih clearing untuk pengecekan dan sebagainya. Untuk hari Sabtu kita pastikan sudah fix semua untuk kita pengecoran. Volume 275 kubik. Kurang lebih ya, kalau mondar-mandir mobil itu ada 45. Oke. Akan mobil dikerahkan
Alatnya apa saja mungkin besok untuk pengecoran ini? Kita pakai pompa, pompa yang super long, jadi pompa yang panjang. Terus nanti juga mobil molen hilir mudik ke sini, Pak. Molennya ada berapa? Ada molennya ada 45 tadi. 45 ya. Kurang lebih angka itu. Iya. Kemudian melibatkan berapa pekerja nih untuk besok? Kalau pekerja ya sekitar 30-an ya. Oke. Dan tadi dikatakan ini sudah 30% ya proses pembangunan. Iya, kurang lebih. Ini kalau nggak salah ini memang ruang utama masjid kan ya? Ini nanti ya dipakai. Kalau lantai 1 kan untuk hall ya. Hall dan fasilitas yang lain ya, ruang meeting dan lain-lain. Ini kapasitas berapa Pak Tri? Kurang lebih sih di perencanaan kemarin 950-an ya kalau. Jamaah ya, menampung ya. Berarti ini kalau kan namanya masjid, kalau area istilahnya kan ada area pengimaman ya. Imam di sini. Imam di sini ya. Iya, imam di sini. Oke. Ini posisi kiblat, kita menghadap ke kiblatnya ke sana ya. Dan jemaah masuknya dari ram yang di sana. Ram sana ya. Di sana. Oke. Terus untuk area wudhu di bawah di lantai. Area wudhu semua di bawah. Ya. Oke. Pak Sigit dipakai Pak Sigit dipakai untuk jamaah umum juga kan? Ya, dipakai untuk jamaah. Ya, ini jadi dipakai untuk jamaah umum, tidak hanya untuk jamaahnya Al-Firdaus ya. Jadi dan bahkan kalau nggak salah untuk hall aulanya bisa di ini ya, artinya bisa dipakai oleh ya jamaah yang lain kalau ingin menggunakannya gitu. Oke, ini kalau di sini tiang-tiang cor itu ke atap ya? Iya, ke atap. Oke, ini ketinggian berapa Pak rencana Pak? 7 meter 25 itu. Dari lantai 2? Dari lantai 1 sampai baloknya. Dari lantai 1 ke balok. Balok bersih. Terus kalau plafon ya kurang lebih di angka 6,5 lah, 6 meter 6,5. Oke. Ini berarti kalau saya melihat ini kayak semi ini ya, lingkaran gini ya, modelnya gini ya, set gini ya. Kalau ininya menara-menara yang katanya 4 menara. Nah itu menaranya itu di titik satu yang situ 1, 2, 3, 4. Oke. Ketinggian kurang lebih di 30 meter. Iya. Intinya sesuai desain yang kemarin ya. Sesuai. Ada 4 menara menjulang tinggi kan. Iya. Itu seolah kayak ini ya, 4 pilar Khalifah Rasyidin ya. Oke, ini Pak Tri. Ada kendala nggak? Ini kan cuaca mungkin panas terus juga hujan juga. Seperti apa mungkin proses ini? Apakah ada kendala yang berarti untuk pembangunan? Alhamdulillah kita masih berjalan on progress dan kendala. Kalau kendala sih sebenarnya kalau kendala yang berat lah istilah itu nggak ada gitu. Kalau hanya hujan itu wajar lah kalau musim hujan. Oke. Itu semua masih berjalan on schedule. Schedule ya. Oke. Pekerja pun mereka juga masih baik lah. Oke, siap. Dan ini ya pembangunan Masjid Sarowa Arwah ini secara standar, istilahnya bangunannya, kualitas bangunannya itu sesuai ya, karena ini sesuai. Yang mungkin karena ini kan lantai 2 dan gedungnya juga nanti menaranya tinggi, itu kan perlu safety yang luar biasa untuk jamaah. Seperti apa mungkin standarisasi? Gini, mulai dari beton kita pakai kualitas K300, besi juga kita pakai U40, jadi beda dengan yang dipakai di kebanyakan orang itu masih U35. Kita masih Usilab itu masih lebih tinggi gitu. Lebih tinggi ya ini kualitasnya lebih baik. Jadi ininya secara kekuatan ininya beda ya. Pasti juga melibatkan tenaga ahli struktur Pak Imam. Oke, melibatkan tenaga ahli struktur. Untuk membuat balok begini harus ukuran berapa, besinya berapa ini kan. Oke, ada ya. Sudah ada ahlinya, ada pakarnya untuk. Itu nanti yang buat kita melakukan pengawasan. Oke, siap. Ahli bersertifikat. Ya, ahli bersertifikat. Ya, karena ini karena memang tuntutan ya. Tuntutan dari sembarang orang merencanakan. Tidak boleh sembarang orang merencanakan ya. Harus diserahkan ke ahlinya supaya masjid ini benar-benar aman, kokoh, kuat dan ya bisa sepanjang masa ya Pak Yogi ya. Bisa sampai kuat dan hemat itu. Kalau nggak hemat juga. Ya, tentu ada efisiensi. Ya, benar sekali Pak Imam bahwa ini adalah kesempatan kita semuanya, para jamaah, para kaum muslimin dan muslimat, apalagi ini di bulan Ramadan Pak, bulan Ramadan, kesempatan bersedekah, berinfak,
akan dilipat gandakan, maka kesempatan itu mari digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami berharap ada persatuan umat di sini untuk sama-sama membangun rumah Allah, dan tentu akan sangat menjadi amal jariah yang luar biasa ketika itu dilaksanakan juga di saat bulan suci Ramadan ini. Jadi mari kita sama-sama manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berinfak dan bersedekah untuk membangun rumah Allah. Gitu Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Yogi. Baik, para jamaah dan tentu para pemirsa yang budiman, kita sudah jalan-jalan melihat langsung proses pembangunan Masjid Saroh wa Arwah, yang insya Allah kalau di perencanaan masjid ini sudah mulai proses bulan September 2022, dan insya Allah akan bisa digunakan oleh jamaah kalau nggak salah di bulan Maret 2024. Ya, kita bersyukur bisa lebih cepat, lebih baik, dan insya Allah Ramadan yang akan datang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bisa sholat tarawih di sini. Amin. Ya, bisa menyelenggarakan kajian-kajian keislaman di sini, menjadi pusat kajian Islam yang tentu ini untuk pembangunan atau mewujudkan generasi umat Islam yang benar-benar bisa kita banggakan, yang membawa nama baik bagi umat Islam sendiri, bagi agama ini, dan tentu bagi keluarga besar Al-Firdaus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Tri, Pak Sigit, Pak Yogi. Siap. Ya, mudah-mudahan kita selalu disehatkan. Amin. Dan dilancarkan semua apa yang kita rencanakan. Dan sekali lagi masjid ini mudah-mudahan segera terwujud. Dan kita rindu untuk segera sholat berjamaah di Masjid Saroh wa Arwah. Saya Imam Subhan pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. جملك والشوق كل الشوق لك يا قارئي هيا اجتنا فاقرأ لنرقى جنتك منك الهدى ملء السماء سبحان من قد علمك سبحان من قد علمك والكون يسكن حينما